Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Bersyukur untuk hari baru yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Kita boleh memasuki hari yang baru, sekali lagi bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita, melainkan karena Tuhan yang masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kehidupan ini. Karena Tuhan adalah sumber hidup kita. Dan mari kita menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Dan pagi ini kita akan awali dengan kita membaca merenungkan firman-Nya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semua adalah karena Tuhan yang masih memberikan kami kesempatan untuk melanjutkan kehidupan kami, yang masih memberikan kami kekuatan untuk kami boleh beraktivitas. Tuhan, pakai waktu ini, beri kami hikmat ketika kami hendak membaca merenungkan firman. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pagi ini tema perenungan kita adalah di balik bencana Allah punya rencana. Dan tema ini akan kita dasari dengan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 8 ayat 28. Satu ayat yang saya rasa setiap kita pernah mendengarkannya. Kita pernah membacanya. Namun saya ingin mengajak kita sekali lagi untuk merenungkannya di pagi ini. Mari kita membaca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lampau, saya pernah membaca sebuah kisah tentang seorang petani di Tiongkok yang kehilangan kudanya. Dikisahkan begini, ketika si petani itu kehilangan kudanya, tetangganya berkata, "Ah, kamu sungguh malang." Tetapi sang petani menjawab, "Kita lihat saja nanti." Nah, beberapa hari kemudian, kuda itu kembali membawa sekawanan kuda liar. Lalu tetangganya berkata, "Wow, kamu beruntung sekali." Tetapi petani itu menjawab, "Kita lihat saja nanti." Nah, sudah tidak lama kemudian, anak petani itu berusaha untuk menjinakkan salah satu dari kuda liar yang dibawa oleh kuda peliharaannya. Ya, naik ke punggung kuda itu, tetapi malangnya, saudara, kuda itu memberontak sehingga membuat anak petani itu terpelanting jatuh hingga kakinya patah. Orang-orang dan tetangga-tetangga itu kembali berkata, "Kamu sungguh malang." Tapi petani itu kembali menjawab, "Kita lihat saja nanti." Beberapa bulan kemudian, negara tempat di mana petani tinggal mengalami peperangan. Dan semua pemuda yang sehat badannya diminta untuk membela negaranya menjadi tentara. Nah, kecuali anak petani itu yang kakinya patah. Anak pemuda itu tidak turut berperang. Nah, saudara, kisah ini mengingatkan kita bahwa kita manusia seringkali menilai dari apa yang tampak sesaat. Tetapi saudara perhatikan, Allah tidak demikian. Allah melihat dari ujung ke ujung. Ketika bencana datang, respon yang sangat mudah kita lakukan dan pasti kita lakukan adalah kita panik. Kita mulai kebingungan untuk mencari pertolongan. Tidak jarang ada yang frustrasi, putus asa. Padahal, saudara, belum tentu akhir yang sedih atau menyedihkan itulah yang terjadi dalam hidup kita. Bukankah seringkali kita juga melihat bahwa di balik peristiwa yang menyakitkan, sesungguhnya ada Allah yang sedang merenda, Allah yang sedang mengerjakan sesuatu yang indah. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Firman Tuhan yang tadi kita baca, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, saudara, di sini kita kembali diingatkan, Allah yang kita imani, Allah yang kita sembah, bukanlah Allah yang pasif,
hanya melihat dari surga yang jauh, memandang kita yang mungkin sedang bergumul, yang sedang menderita, tapi dia tidak berbuat apa-apa. Saudara, tidak demikian. Allah yang kita imani, Allah yang kita sembah adalah Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu. Artinya ia adalah Allah yang aktif, terus-menerus berkarya dalam hidup kita. Dan saudara, kita juga diingatkan bahwa Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kacamata yang harus kita pakai adalah kacamata Allah. Bahwa segala sesuatu yang ada pada kita, peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, di dalam kacamata Tuhan adalah sesuatu yang baik. Meskipun harus diakui, sesuatu yang baik itu belum tentu hidup nyaman, sukses, berhasil, kemakmuran. Sudah, Tuhan tidak pernah mengatakan hal-hal yang demikian adalah hal-hal yang baik di matanya. Di mata kita itu baik, tetapi belum tentu itu di mata Tuhan adalah baik. Tetapi saudara, kita bisa yakini, kita bisa pegang bahwa apapun peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu tidak lepas dari kontrol, tidak lepas dari kendali Tuhan. Ia yang merancang, Ia yang mengatur, dan kita percaya bagaimana kalau Tuhan yang mengatur, yang merancang, itulah yang terbaik. Karena Allah di dalam hikmatnya, Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk bagi umatnya. Sesuatu yang mencelakakan bagi umatnya. Saudara bisa melihat satu bukti nyata yang kita tidak mungkin bisa bantah, yaitu adalah ketika kita melihat salib. Salib adalah lambang kehinaan di masa itu. Hukuman, tetapi Tuhan memakai yang hina untuk sesuatu yang sangat mulia. Itu bagaimana Tuhan mau menyelamatkan engkau dan saya, orang-orang yang telah jatuh di dalam dosa, kita yang harusnya dimurkai oleh Allah. Tetapi sudah perhatikan, kita yang hina dijadikan mulia karena salib, karena penghukuman itu dijatuhkan kepada Kristus, menggantikan kita. Kita yang tidak layak dilayakkan karena salib. Saudara, mari kita pegang janji firman Tuhan ini, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah karya Tuhan, rancangan Tuhan, Tuhan yang pegang kendali. Dan ketika Tuhan yang pegang kendali, ketika Tuhan yang berencana, maka saudara, kita melihat itu adalah yang terbaik bagi hidup kita. Tuhan sedang merenda, Tuhan sedang mengerjakan karya yang mulia di dalam kehidupan kita. Hanya satu yang Tuhan mau, percaya kepadanya, berserah kepadanya. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Ajar kami untuk terus berpegang pada kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami serahkan hidup ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.